Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil khusus kepada panjenenganipun Al Ustad Mursidul Umam ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadung barokah doanipun. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Syarifuddin ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadung barokah doanipun. Wabil khusus kepada panjenenganipun Al Ustad Abbas selaku pengasuh mushola Nurul Yakin ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula takdimi. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Hamim ugi dumateng Bapak Kyai Mukromin ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Al Ustad Mujahidin ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula muliaken. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai ingkang boten waget kawula sepat asma karimipun saestu boten ngirangi ros takdim kawula ingkang kala pundi-pundi nuninjih, ingkang tansah kawula muliaken. Wabil khusus kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Seliuk. Wabil khusus kepada panjenenganipun Bapak Camat Atuya mewakili, Bapak Kapolsek Atuya mewakili, Bapak Danramil Atuya mewakili, Bapak Satpol PP Mantri dari Kecamatan Seliuk ingkang tansah kawula hormati. Wabil khusus kepada Kulu Upin Ipin, Kulu Upin Ipin, Masya Allah, ini ternyata sudah tidak bisa dipisahkan karena sesama perjuangan perempuan, tapi semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Kulu Majasari, Kulu Majasemi. Tawang kemik silite kuning, biyen wis pamit saniki ketemu maning. Alhamdulillah panjenenganipun Ibu Kulu Majasari, panjenenganipun Hajah Leli Uliah. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge Kulu kita, Kulu Majasari beserta perangkatnya, Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Kepala Kembe, Bapak Ketua BPT, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Majasari. Mudah-mudahan berkahnya pangkat menjadikan maslahat lan nambah manfaat. Allahumma. Wabil khusus kepada Ibu Tati Suharti selaku Kulu Majasih yang kemarin ngundang saya, alhamdulillah sekarang diundang sama Ibu Kulu Majasari, alhamdulillah kersa hadir. Terima kasih Ibu Kulu yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil khusus kepada Ketua Panitia Penyelenggara Keluarga Besar Jamiah Al Hidayah. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya, luar biasa. Ompong giginya mangan pelem ning pinggir sawah. Blok Maja 2 wargane kalem-kalem tapi semangat ibadah. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitiane tansah semangat karena kelambi seragamnya anyar-anyar. Kepada Ketua Panitia Keluarga Besar Jamiah Al Hidayah, Keluarga Besar Kaum Mushola Nurul Yakin, wabil khusus kepada Sahibul Gedong Gincu,
panjenengan Bapak Suendi, kemudian Sohibul Dos Dr. Beni yang kami hormati dan yang kami muliakan, dan seluruh para donatur, para agnia, para dermawan, mudah-mudahan diberi sehat panjang umur, memberi manfaat ingkang barokah, ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, amin Allahumma. Wabillahi khas kepada seluruh keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor Rencang Banser ingkang kula hormati. Wabillahi khas kepada yang berjilbab merah, berjilbab coklat, yang berseragam ibu-ibu jamiah Majelis Taklim se Kecamatan Seliud, mudah-mudahan diberikan istiqomah, dijadikan ibu rumah tangga yang salihah, amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbak kakung mbak putri, sing prawan-prawan dan cepet payu laki, sing jakat-jakan dan cepet payu rabi, sing budaranda enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga pada cepet untuk rezeki, cepet lunga kaji Allahumma. Sedaya para tamu undangan, Bapak Ibu, para hadirin hadirat, mahal muslimin wal muslimat, mudah-mudahan sing pada jumeneng ngadeg imane sing jejeg, sing pada lenggah guliasah, sing pada ahli ibadah, diparingi sehat wal afiat, sing lagi sakit muga-muga ilang sakite, sing lagi mumet ilang mumete, sing lagi wudunan ilang wudune, sing lagi lara mata muga-muga ilang ilang lara matane, diparingi sehat walafiat. Para tamu undangan, Bapak Haji Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ndawaken khairu ummatin nisaul Madinah. Ternyata umat wong wadon Kanjeng Nabi sing paling apik yaga wong wadon nang Madinah. Kenapa Kanjeng Nabi ngendikaken bahwa khairu ummatin nisaul Madinah, wong wadon sing paling apik iku wong wadon Madinah? Karena ternyata wong wadon Madinah adalah wong wadon ingkang sepisan wedi karo Gusti Allah, yang kedua isin nek ora golek ngilmu. Mulane ana bahasa nang Cilacap Jawa Tengah arane wong wadon suarga nunut neraka katut. Artinya anak apik alane wong wadon ikut tergantung karo sing lanang. Nih walaupun apik alana wong wadon tergantung sing lanang, bijaksananya seorang suami pun tergantung dari bijaksananya seorang istri. Ana riwayat. Mohon izin saya sambil berdiri buku boleh pareng. Masya Allah luar biasa. Niki bener-bener buku majasih, buku majasari, lambene abang kayak gedong gincu merah berwarna. Jadi saya mohon izin sambil berdiri di sini. Sebelah kanan assalamualaikum. Alhamdulillah semangat luar biasa. Sebelah kiri assalamualaikum. Niki ngajine karo warga blok Maja 2. Kira-kira pragat jam pira Bu? Jam 5. Jam 5 sore. Ya Allah, ulang muga jam loro, mudune jam 5 sore, berarti ngajine 3 jam. Ya Allah, iku ngundang apa ngontrak? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Bu, di zamannya Kanjeng Nabi ada seorang fatayat iku usia 25 tahun nganti tekan umur 45 iku arane fatayat. Tapi nek fatayat ko umur 55, maaf iku fatayat kadaluarsa. Maka nek 45 nganti tekan lansia arane muslimat. Niki anak fatayat nanggone Madinah ternyata sowan tindak maring daleme Kanjeng Nabi.
Iki Fatayat curhat, ya Rasul, mau bengi aku nembe ngimpi. Aku ngimpi, ternyata ngimpine medeni nemen. Ngimpi apa Mbak Fatayat? Nang sakjroning ngimpine kula kan bapak mamane wis pada ninggal, wis pada sedo, wis pada wafat. Tapi teng sakjroning ngimpine kula jebule bapane kula lagi nang sorga, mamane kula lagi nang neraka. Iki kontraan nemen. Bapane aku nang sorga karo mesam-mesem lagi nyangking ceret. Ibu tahu ceret enggak? Ceret iku teko sing rada gede. Cara kena apa? Sani pada baik. Nang sakjroning impine kula ya Rasul, bapane kula nang sorga lagi nyekel ceret isi banyu sing banyune legine ngungkuli gedong gincu. Mantep kan? Legine ngungkuli madu, ngungkuli gedong gincu, wangine ngungkuli wangine lenga kasturi. Dan bapak nikula nyapeng ceret nang sorga lagi dadi juru ladi ngejogi banyu para penghuni sorga. Mesem wajahnya cerah, tapi beda karo bapak nikula. Bapak nikula nang sorga malah mama nikula nang neraka lagi nangkisi geni neraka nganggo kacu, nganggo kain secuil. Cara kene kain secuil taplak. Tahu taplak enggak ibu nek? Iki arane taplak bu. Nek jarit kan sing kanggo tapian, kanggo rok-rokan. Ternyata mamane kula nyekel taplak, taplake iki kanggo nangkisi geni neraka. Lah aku kaget karo mamane kula nang neraka. Aku ngomong karo bapane kula, Pak, bapaknya seneng nemen nang sorga, malah mesam-mesam guyang-guyu dadi juru ladi penghuni sorga. Kayak beleng mamane kita nang neraka malah karo nangkisi geni. Pak, mamane ditulungi. Tapi bapaknya kula nang sajroning impen mung mesam-mesem, orang nulungi mamane kula. Aku batin, jangan-jangan bapak mamane aku ngetok nang lairna aku ora pada demen-demenan ya. Bapaknya kok nulungi mamane aku malah menang baik. Akhirnya karena bapaknya kula ora gelem nulungi mamane kula, sing akhirnya aku sing tergerak nang sajroning impen, aku langsung mancing maring neraka panulungi mamane kula. Tapi durung sampai mancing maring neraka, nembe pintune aku kena ciprataning geni neraka persis nang tangan sebelah tangan. Akhirnya aku dadi tangi gone turu, pas aku tangi sekang ngimpine kula malah tangan sebelah kane kula sengkleh. Padahal cuma mimpi bu, mimpinya Fatayat, bapaknya nang surga, mamanya nang neraka. Dan ternyata si Fatayat panulungi mamanya nang surga, panulungi mamanya nang neraka, tapi ternyata kena cipratan yang geni neraka, bareng tangi malah tangannya sengkleh sebelah. Akhirnya nakan Nabi didongani iku Fatayat ahli ibadah hanya gara-gara ngimpi malah tangannya dadi sengkleh, bareng didongani oleh Kanjeng Nabi langsung mari, langsung sembuh. Tapi ternyata Kanjeng Nabi terus menceritakan kalam dari ceritanya ngimpine iku Fatayat. Bisane bapane manggon nang sorga malah dadi pelayan saking senenge ngladeni penghuni sorga karena ngejogi nginung nang gone sakjroning ceret. Ternyata biyen rikala uripe bapane kuwi Fatayat adalah wong sing seneng sedekah. Seneng sedekah. Padahal dia cuma kuli bangunan, tapi ternyata wis nyukupi kebutuhan istri, wis nyukupi kebutuhan anak pada sekolah. Ternyata bapaknya senang sedekah, nyantuni bocah yatim, makmurna masjid, nulungi wong ora duwe. Tapi ketika suamine senang sedekah, sing wadon nglaruhi nglarang-larang. Ya ngono sedekah terus kayak wong sugih. Nembe dadi kuli bangunan begemagus.
kabeh disodakoi. Akhirnya si bapak ngejawab waktu nang dunya, mak aja ngomong begitu, awakmu kan wis tak sodakoi, beras gandum wis cukup, roti apa bae wis tak cukupi, bocah sekolah tak biayani. Aku iki anak rezeki leuwih, bukan karena kula sombong pamer bisa sodako, ning karena cukup wis kanggo istri dan keluarga, maka anak leuwih rezeki ora ketang sitik aku nyantuni bocah yatim. Lah mamane kok ngomong begitu? Si wadon ngejawab, iya beras wis dicukupin, tapi kan aku kepingin tuku lipstik pak. Lah lipstik nembe tuku ini masa tuku maning larang wong wadon. Wis tuku lipstik siji kepingin tuku 5, bapane ba orang artian. Gara-gara begitu bu, si suami senang sodako, tapi setiap ketika suami ingin melakukan hal ibadah ternyata selalu ditegur oleh istrinya, maka istrinya malah jadi penduduk neraka. Dan ternyata nang neraka disiksa kena bandeme guni neraka, tapi bisa nangkis karo taplak. Kenapa karo taplak? Jebule biyen pas dheweke gue hajatan aweh souvenir karo sing kondangan bentuke taplak. Kalau kondangan kan biasanya sing kondangan sing amplopi dikasih souvenir. Nah souvenirnya itu bentuknya taplak. Jadi ikhlas dheweke sodako hanya bentuk taplak, jadi nang neraka gone nangkisi geni neraka karo taplak. Ngesuk wong hajatan nang Indramayu souvenir taplak kabeh. Maaf punten, bapak-bapak jangan salah paham dengan kisah fatayat di zamannya Kanjeng Nabi. Arane wong lanang sedurunge sedekah mari masjid, sedurunge sedekah nyantuni bocah yatim, suami sedekah terbaik adalah mencukupi kebutuhan istri terlebih dahulu. Bahkan sedekah suami yang terbaik saben isuk ya kowe ngecup kening istri ping telu. Ping telu. Orang percaya takon karo Pak Kiai. Sadurungi sedekah ke masjid, sadurungi ngantuni bocah yatim piatu, sedekah suami terbaik adalah mencukupi kebutuhan istri dan saben isuk ngecup kening istri ping telu. Ping telu. Lah ibu-ibu majasari, ibu-ibu majasih pandi sodakoi nang wong lanang ya sing pengertian, sing rajin, sing ayu, sing wangi, keleke semprot karo ngawangi. Wong wadon mah bulan agas androk telung rendeng ora dipek, pantesan bapane menggerek watu kan. Ayuna jam angkat kondangan po mangkat kondangan gone celakan lancipnya kayak celurit Madura. Ini gincuan kandele kayak lohan. Balik kondangan udah terus orang gawa payung celakin blobor. Persis kayak gerandong. Keluar rumah ke Arab-Araban, di dalam rumah ke Barat-Baratan. Suami pulang dari kantor Kuala Lumpur. Suami pulang dari kantor Kuala Lumpur, ibu udah siap di depan pintu. Sambut suami pakai senyum, kecup tangan suami, cium tangan suami bagai cium Hajar Aswad. Apalagi suami ibu ireng bu Aswati nemen. Saben bapaknya pulang dari kantor, ibunya rapi. Bapaknya pan mangkat mari kantor, ibunya wis rapi walaupun isuk pakainya pakai daster, minimal rajin. Ibunya isuk wis dandan nganter suami pulang ataupun berangkat dari kantor, wis siap rajin ayu wangi. Kok ibunya wis rajin wis wangi, bapaknya durung ngasih kecupan di kening, deling napa sodako.
Sedekah suami terbaik adalah ngecut kening istrinya, mencukupi kebutuhan istrinya terlebih dahulu, baru sedekah karo wong liya supaya berkah hasilnya makmur keluarganya. Allahumma. Seperti halnya pengajian hari ini. Kenapa? 20 wong panitia 20 blimbi mengadakan pengajian sesukses ini. Bayangkan, layos tendane duit, panggungnya duit, backgroundnya, sound systemnya, seneke, filmnya, mumpuni. Niki karena suaminya punya kesadaran sedekah, istrinya pun mendukung dengan baik. Mulanya hanya 20 anggota ibu-ibu bapak-bapak Jamiah Al-Hidayah mampu mengadakan pengajian sesukses ini. Tepuk tangan dulu dong. Sing keprok utangin lunas kabeh. Sing amene banter ketara utangnya akeh. Moga-moga rezekinya sing barokah. Tadi saya tanya sama buku Majasari, buku kemarin kan udah di Majasi, kenapa Gi Alhidayah ngundang mumpuni nanggone blok Maja 2. Mumpuni zaman saiki cuman sekedar ngasih contoh mah gampang, tapi bagi contoh iku sing susah. Takulang Bu, ngasih contoh itu gampang, tapi bagi contoh iku sing susah. Sebab wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Tapi terjaman kita saiki esi rada mending, ora patia pinter nanging dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter tapi keblinger. Kula ulang yang sampai ora bingung muter-muter. Bu, wong pinter durung mesti bener, wong bener ya durung mesti pinter. Tapi penjaman kita saiki esi rada mending, ora patia pinter nanging dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter nanging keblinger. Maaf ya sewu, wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lanang, pencuri wadon wajib tangan keduanya harus dipotong. Artinya Gusti Allah ngasih tahu sama kita, yang namanya mencuri, nyolong, ngutil, nyopet, baik nyolong pelem, sipit ataupun akeh, arane nyolong tetap pegawaian dosa. Nyolong walaupun saipik tetap tidak dibenarkan oleh agama. Tapi anak wong bodoh kok nyolong, paling ujung-ujungnya nyolong pelem, nyolong ayam, ujung-ujungnya wong bodoh nyolong, paling nyolong pipit. Kewenangan tanggane digebuki warga, laporna polisi, langsung dipenjara, dihukum pidana. Ujung-ujungnya wong bodoh nyolong, paling nyolong ayam. Tapi nek anak wong pinter kok keblinger, jare pinter ngerti hukum, pinter ngerti agama, pinter ngerti tatanan negara, pinter ngerti syariat, lah pinter kok nganti nyolong, maka rusaknya bisa merusak negara, bahkan bisa menghancurkan bangsa Indonesia. Ulang ngomong begini Bu, karena saya bangga diundang oleh Blok Mangga 2. Gara-gara ceritanya lempel jadi kemutannya mangga. Saya bangga diundang oleh keluarga besar Blok Maja 2. Kenapa bangga? Karena nang Blok Maja 2 nganakna pengajian iki dimulai dari rezeki bersih. Memang saya diundang di Majasih, lebih dingin Majasih Bu, tapi nggone ngenteni mumpuni saking setiane lebih suwe wong Majasari Blok Maja 2.
soalnya wong Majasi ganu nganggo dalan pintas sing kudune mumpung istirahat ngaso dijaluk waktune nang buku niki mumpuni waktune nggo istirahat lah kada sedelat iki ngaji nanggone Majasi daturan nunggu suwe lah maja sari blok maja 2 gone nunggu niku nganti setahun luwih Bu. Tapi hari ini begitu bangga saya diundang nang blok maja 2 karena apa? Untuk pengajian hari ini nunggu setahun prantil ana sing urun 15.000 prantil maning ana sing urun 50 prantil ana sing urun bakso prantil ana sing urun anu gedong gincu prantil ana sing bruk nganti jutaan rupiah malah ana sing belas orang urun orang patungan ya anak loh jangan salah walaupun jenengan orang melu patungan tapi melu mangkat ngaji nang kene nang keluarga blok maja 2 sangat diharapkan hadirnya karena raweh jenengan ngan mriki adalah namanya ikut berkontribusi derek amar ma'ruf nahi mungkar. Amin Allahumma. Soalnya dulu pernah Nabi Ibrahim alaihissalam saking gemesnya sama Raja Namrud sudah diingatkan untuk sholat, untuk ibadah nyembah Gusti Allah, tapi malah nyembah patung. Akhirnya Raja Namrud langsung dikasih teguran sama Nabi Ibrahim dengan cara Nabi Ibrahim diam-diam masuk ke kerajaannya Raja Namrud karo gawa wadung. What is a wadung? Wadung itu sejenis pekul. Pekul cara orang Indramayu apa? Pada baik pekul, tapi bukan kampak ya Bu. Nek pekul kan gede, nek kampak berarti cilik, berarti pekul. Bareng Nabi Ibrahim gawa pekul, diam-diam Nabi Ibrahim mancing maring kerajaannya Raja Namrud. Ketika gawa pekul ternyata Nabi Ibrahim sengaja ngamplengi ngapruki patung-patung sesembahnya Raja Namrud, dikamplengi kabeh nganti ajur, dilewi lah patung sing paling gede gambar sapi, bareng patung sing gede dek dilewi iku mau kanggo dikalungi pekul. Bareng wis dikalungi pekul Nabi Ibrahim minggat umpetan supaya kewenangan karo Raja Namrud. Tapi ternyata setelah Raja Namrud berpesta manji maring kerajaan kaget bukan main karena ternyata patung-patung sesembahnya Raja Namrud wis hancur berantakan. Raja Namrud ngomong mesti ki polai Ibrahim ini wong sade saiki sing ora seneng karo aku ki Ibrahim tok mesti ki polai Ibrahim. Prajurit golek Ibrahim nanti ketemu nakis ketemu syarat larat gawe meneh kita hukum bareng-bareng. Sendika dawuh prajuritnya Raja Namrud langsung golek Ibrahim sepelosok negeri digoleti ora ketemu, bareng ketemu ternyata nang blok maja 2. Nabi Ibrahim seret dibawa ke kerajaannya Raja Namrud, langsung disidang oleh Raja Namrud. Ibrahim, belum ini patung-patungku ajur berantakan, mesti iki polamu ngaku baik saiki. Raja nek nuduh aja saya ngomong, nuduh tanpa bukti iku arane fitnah, iki duduk kelakuan aku kayak deleng patung sing gede dewek malah kalungan perkul. Jangan-jangan mau patung sing gede dewek nembe ngamuk dean, patung sing cilik-cilik terus dikamplengi jajal iku patung sing gede dewek ditakoni maning lah patung-patung ditakoni ya bisa ngejawab nah iku ngerti lagi patung ngomong berkuasa laku malah disembah dijaluki rezeki. Aku ngomong karo sampean ayo wayahe kita ibadah kita tobat karo Gusti Allah mumpung desi diparingi urip. Tapi Raja Namrud makin jengkel makin lesu, akhirnya memerintahkan kepada prajuritnya supaya gawe api unggun nang tengah lapangan. Api unggunnya dibuat, ternyata api unggun buat ngebakar Nabi Ibrahim. Bareng kene wis mulad. What is mulad? Bukan dingin.
bahasa Indonesia nih iku berkobar-kobar, cara Cilacap mulad, cara Majasari apa pada baik mulat. Nek Cilacap kan nganggo kol-kolaku bro, mulad Wong Majasari mulat. Bareng Nabi Ibrahim disiap harapan dicemplung geni mulat-mulat, tapi prajuritnya Raja Namrud mau menjorokkan, mau ngecemplungaken, mau balangaken Nabi Ibrahim maring kobaran geni ngambil jarak 5 meter orang kuat. Alhamdulillah asar nih jenengan mireng cetak nggih suarane ya Bu. Kalau mireng cetak mangga kita perhatikan dengan hikmat azan asar rumin. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita tasih diparingi umur panjang ngantos dumugi asar menika. Mudah-mudahan sekarang sampai seterusnya umur kita adalah umur ingkang barokah. Duduk kita duduk yang manfaat. Amin Allahumma. Di dalam kitab Nasoihul Ibad sapa uwonge mireng suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, umumnya kita kan jawabnya Allahu Akbar. Ngaten nggih? Di Nasoihul Ibad dipun tambahi kalau mendengar suara kalimat Allahu Akbar dijawablah dengan Allahu Akbar, marhaban bil qaili adla, marhaban bil sholati, ahlan wa sahlan. Falahu alfi hasanah. Sing ngucap begitu ketika lagi azan, maka falahu alfi hasanah, Allah akan mencatat beribu-ribu kesainane sedina mau sing wis diamalkan ketika dinaiku. Amin Allahumma. Jawabane Allahu Akbar, marhaban bil qaili adla, marhaban bis sholati, ahlan wa sahlan. Bisa sareng-sareng? Mangga kula ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Marhaban bil qaili adla, marhaban bis sholati, ahlan wa sahlan. Itu dibaca ketika dengar kalimat adanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gerpanji dengan jawab Allahu Akbar, marhaban bil qaili adla, marhaban bis sholati, ahlan wa sahlan. Ibu-ibu jilbab ungu ngebatin kedawanan mumpuni lagi kerumadan ngucap Allahu Akbar tok bewis cukup isi mending kayak mutan mendadakan ditambah marhaban bil qaili adla, marhaban bis sholati, ahlan wa sahlan, kedawan mumpuni. Ya ora apa-apa, sing badhe nambahi syukur sangat wis ana anjuran nanggone kitab Nasoihul Ibad. Ora ditambahi ya ora apa-apa. Sing terpenting ketika dengar azan aja ribut dewek-dewek, intine kon karo hikmat mendengarkan. Karena inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Mudah-mudahan dengan azan asar menika kita semua bukan berarti tetap duduk di sini menyepelekan sholat itu, enggak. Tapi mangga karena kita sudah mendengar azan asar, berhubung kita di majelis taklim, silahkan niat sholat asar sakniki tansah jroning ati. Mangga. Kenapa niat sholat asarnya sakniki? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Karena sholatnya wajib, ngajinya juga wajib. Tapi kan pengajian akbar seperti ini nggak tiap hari ya Bu ini. Kita bukan berarti tidak langsung melaksanakan sholat itu, menyepelekan sholat itu, enggak.
tapi karena memang ada hajat yang sangat tengah kita penuhi, maka niat sholat asar saat ini kita sadari hati. Mudah-mudahan Allah tidak menilai kita orang-orang yang menyepelekan hal yang wajib. Amin Allahumma. Lanjut terus sampai jam 5 sore. Betulan kalau rampung Pragate jam 5 sore, berarti sini sholat ngasarnya jam berapa? Setengah 6. Ya Allah, berarti wong Majasari nek ngasar ke maghriben, maghrib ke wengen. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma. Nabi lagi cerita Nabi Ibrahim ya Bu ya. Nabi Ibrahim mau dibalang nanang sakjroning geni mulad. Ternyata prajuritnya baru merek jarak 5 meter karo geni. Ora kuat. Saking panasi genine, saking genine nguni mulat-mulat. Akhirnya prajuritnya Nabi Ibrahim, prajuritnya Raja Namrud gawe arane ketapel. Ibu tahu ketapel nggak? Ketapel itu sini tepel. Cilacap nyebutnya pelintang. Jangan salah, nulisnya P langsung L terus I, pelintang. Biar buku Majasi nggak salah paham. Kalau orang Bali manggil bapak-bapak itu pakai ucapan beli. Nulisnya beli adalah B langsung L terus I, beli. Sama kayak orang Cilacap ngomong pelintang, nulisnya P langsung L terus I, beli. Pelintang. Sini nyebutnya tepel. Ketika prajuritnya Raja Namrud bikin tepel, Nabi Ibrahim udah ditaruh di tengah, hendak dibalangkan ke tengah geni sing mulat-mulat. Ternyata semua yang namanya hewan nangis. Lihat Nabi Ibrahim mau dibakar, semua hewan pada nangis kecuali cecek. Ibu tahu cecek? Sini nyebutnya apa? Takut khawatir beda. Sini nyebutnya tepel, Cilacap pelintang. Ya kirain beda kan? Cecek. Nabi Ibrahim mau dimasukkan ke dalam kobaran api, yang lain hewan pada nangis, tapi cecek guyang-guyu malah sambil niupin geni, bamoni geni supaya geni ini tambah gede. Ibu pernah lihat cecek lagi niup apa enggak? Enggak pernah? Sama kayak saya. Tapi bayangkan Bu, pakai logika kita, cecek niup enggak mungkin itu geni tambah gede. Tapi dengan cara cecek niupin geni supaya geni ini tambah gede, kita tahu cecek di pihaknya siapa dan cecek belani siapa. Memang gak mungkin ada pengaruh cecek damoni geni, tapi kan melok mata melek Bu. Yang lain pada nangis, ya Nabi Ibrahim mau dibakar, lu kemana cecek guyang-guyang damoni geni supaya geni ini tambah gede. Maka ternyata di antara hewan-hewan yang pada nangis, anak hewan beleweran iruh kepingin nulungi Nabi Ibrahim. Siapa dia? Manuk emprit namanya. Manuk emprit dia kepingin nulungi Nabi Ibrahim. Dengan keadaan nangis, manuk emprit langsung matur ke tengah danau. Dia ambil air dengan cara disedot airnya, disimpan di paruh nang telih. Barang disimpan nang telih, manuk emprit ki mau mabur maning kobaran api, disiramkan maring geni. Cerit cerit apa ceret? Ceret apa cerut? Bentar kan manuk empritnya cilik Bu, paling cuma sejempol kaki nepok banser. Neksor utawa biur kan berarti banyunya akeh. Lah kan manuk empritnya cilik berarti telimu sajempik ke sampean. Berarti cerit apa ceret? Ceret apa curut? Nek curut engkau dadi manuk emprut, ceret dadi manuk emprut, berarti paling bener cerit. Ambil banyu saking danau sirana maring geni cerit, ambil maning banyu saking danau disirana maring geni cerit.
boleh tratrit terus gimana jenengan bayi guyu cecek gue guyu kemakalan terbahak-bahak, tapi bedanya cecek guyu neng guyu ngece jenengan guyu neng guyu takjub. Anak hewan kok cerdas nemen, tapi cecek guyu ngece walang prit mikir awakmu sepira telie kayak apa kowe guni bulat lebih gede nemen mung tratrit minggune tratrit sampai dina kiamat teka orang mungkin gini bakal sideng bismane manut bekarakun jagung nang sebelahku kita nonton bareng-bareng Ibrahim Artan geseng rumpeng dadi areng begitu kata si Cecep. Tapi apa jawabannya itu? Cecep aku ngerti nanti tekan dina kiamat teka orang mungkin iki geni sideng nang aku tapi semana uga awakmu gune niup geni gune damu geni pok nanti tekan bila kiamat iku geni orang mungkin bakal tambah gede tapi saen ceritan banyuku menengiran geni sing harapan gembakar Nabi Ibrahim sesuk nang akhirat saen ceritan banyuku kanggo saksi aku nang pihak sapa lan kula mbelani sapa begitu kata si emprit. Tapi ternyata Nabi Ibrahim tetap dicemplungkan ke dalam kobaran api atas nama iman takwanya kepada Gusti Allah. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, tidak ada yang luka sama sekali alias ora pasah. Yang saya petik hikmahnya adalah si emprit ibarat warga blok Maja 2. Saen ceritan 15.000, saen ceritan 50.000, saen ceritan nganti setahun cerit. Saen ceritan 15.000 wong blok Maja 2 sesuk nang akhirat kanggo saksi wong blok Maja 2 saking cintane karo Kanjeng sing penting aja dadi cocok aja dadi cecek iku bu wis urun ora patungan ora ngrewangi ora tekan maring pengajian ya ora tapi ngomongnya ngece malah cecek mengucap lagi ya Allah moga-moga ngisuk pengajian mumpuni nang blok Maja 2 udah sing gede nemen ya Allah. Memang betul doanya itu cecek gak dijabah nyatanya hari ini terang betul nang kene seorang anak sing sifat cecek ini cuma lagi cerita Pak Haji Suwendi sing kumis sing jelantir kayak tambang dadung sapi ini hanya sebagai contoh saja insya Allah di sini tidak ada yang punya sifat cecek betul liane lagi kepingin ngundang mumpuni donga supaya terang tingkas supaya raudan tapi cecek sengaja nguning donga ya Allah moga-moga ngesuk nek mumpuni tekan maring blok Maja 2 dan sing gede nemen ya Allah memang ora diijabah bu tapi dengan dia berdoa seperti itu kan nyolok mata melek wong silane kepingin pengajiannya terang lo kemalana sing dongakna supaya ujane gede iku kan sifatnya cecek sifatnya cecek deweke elek blesak tapi lagi blesak dewekan iku sifatnya cecek bu ngesuk ya nek anak pengajian mumpuni sampean ditariki iuran orang usah melu patungan gimana ngapa aku krungu ya sing urun patungan paling gede gue ibuku bener tak iya bukaji buku ikut patungan paling gede jadi sampean ya patungan gede-gede nih 100 orang mungkin bakal katon singkatan cuma nih buku nih mending ngerasa melu patungan sekalian ikut sifatnya cecek bu deweke blesak minggu belum blesak dewekan kepingin supaya singgahnya juga ikut blesak itu sifatnya cecek licik enggak itu sifatnya cecek maka kenapa pengajian hari ini akhir bulan Rabiul Awal tetap peringatan Maulid Nabi kita nyontoh sifatnya Kanjeng Nabi dan kita buang sifat cecek di antara kita soalnya apa Kanjeng Nabi ndawakan mate
mateni cecek hukume sunnah. Kenapa mateni cecek hukume sunnah? Karena Nabi ndawakan cecek adalah di pihak yang ikut berkontribusi di hal yang buruk, di hal blesa, makanya disuruh dipateni. Sunnah itu kalau dikerjakan menjadikan pahala, kalau ditinggalkan tidak menjadikan dosa. Tapi walaupun mateni cecek hukumnya sunnah, ya jadi dina gaweane mateni cecek. Maksudnya kanjeng Nabi, mateni cecek hukumnya sunnah adalah mateni sifatnya cecek. Mateni sifatnya cecek. Apa sifatnya cecek? Pertama, tulis. Ibu nih bawa buku apa enggak? Bawa, alhamdulillah nih, rajin banget sebelah kanan. Mumpuni nulis mateni cecek hukumnya sunnah. Ditulis saking rajinnya, karena tadi berangkat ngaji udah izin sama suami, Pak ibu harapan mangkat ngaji karo mumpuni. Ya bu, mana mangkat ngaji sing pinter kabeh dicatet ben ora elang supaya nggone ngaji ora dadi wong anu luar negeri. Ya gue nembe lebu manjing metu langsung kelalen. Dadi aja dadi wong luar negeri, dadi wong Indramayu baen. Ditulis akhirnya tekan ngomong ditakoni, Bu ngaji karo mumpuni uli apa? Mateni cecek hukumnya. Bapaknya ngomong langsung siap tepel. Panun nepeli arane cecek. Nggak apa-apa. Tapi ibu yang sebelah kiri, ibu-ibu jilbab merah, jilbab ungu sampai belakang sono, sampai ngisari pelem, gawa buku apa mboten? Kebiasaan. Bapak nih, Assalamualaikum. Bapak nih gawa buku apa mboten? Mboten. Betah pulpen apa mboten? Betah. Mana pulpennya? Dalam kejagongan itu kelinggian. Pulpennya kelinggian. Iya. Tekan sama no pikirannya kurang nyandak, Bu. Saya angkat tangan. Yang nggak bawa buku pulpen nggak apa-apa. Saya tidak ada niatan mucal, tapi niat kita eling kelilingan. Sifatnya cecek adalah sifat yang kena bendu. Bendu itu azab. Azab itu ya dibenci, ya kena azab dari Gusti Allah, namanya bendu. Sifatnya cecek yang pertama, al-kibru minal fuqara. Saya ulang. Al-kibru minal fuqara, maaf, wong melarat tapi sombong. Agak kasar ya Bu ya, sifatnya cecek. Al-kibru minal fuqara, wong miskin tapi sombong. Sombong itu adalah su'ul adab, sifat tercela. Seumpama di dunia ini ada sifat sombong, itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kita makhluk, kita manusia nggak boleh punya sifat sombong. Maaf, wong sugi kok kelakuannya sombong, kan nyebelin nggak? Bu, wong sugi sombong kan nyebelin. Lagi sing sugi kelakuannya sombong bae nyebelin, apa maning wong melarat. Pinter-pinter banget orang Majasari. Bu, ana wong sugih kok sombong, naudzubillah min dzalik. Mungkin nyombong na bandane. Wong ayu sombong, mungkin nyombong na ayune. Wong duwe pangkat jabatan sombong, mungkin nyombong na pangkate. Ana wong ganteng sombong, mungkin nyombong na gantenge. Tapi wong melarat sombong, nyombong na apane? Melarat.
kok aku malah jadi bingung ya. Cicit. Tak ulang. Sebelah kiri ben paham. Bu, na'udzubillah min dzalik. Wong duwe pangkat kok sombong, mungkin nyombongna jabatane. Ana wong pinter kok sombong, mungkin nyombongna ilmune. Tapi wong melarat sombong iku nyombongna apane? Larate. Emang ana wong melarat sombong nyombongna larate? Begini, buat contoh kecil ya, tapi di sini nggak ada. Ini cuma contoh kecil. Bapak Ibu, saya sebagai bendahara ingin melaporkan untuk modal pengajian besok. Modal yang kita kumpulkan alhamdulillah untuk pengajian besok sebesar 40 juta rupiah. Alhamdulillah ya Allah. Kemarin nembe 30 saya kiris 40. Iku sing 10 juta sekangen di Pak Bendahara. Betul, yang 30 juta ini khusus dari jamaah Al-Hidayah, warga masyarakat, para bos-bos kedong gincu. Tapi yang 10 jutanya ini alhamdulillah ada seorang pribadi donatur dari Jakarta, tapi kelahiran asli desa kita di Jakarta, dari bos Bajaringan. Ternyata ngasih 10 juta secara cuma-cuma dari kantong pribadinya sendiri. Arane siapa Pak? Arane Kang Sarmin. Umpama niki kan gue contoh. Bibit Kang Sarmin tanggane kita. Ayo 10 juta. Iya betul, Masya Allah. Sampai karo Kang Sarmin. Mudah-mudahan Kang Sarmin sehat panjang umur, rezeki sing barokah, gune sodako bisa istiqomah. Ya, nanti kalau ketemu saya sampein, kata bendahara. Tiba-tiba ada yang nyetuk. Memper wong sugih awe samono mah kecil. Kudune nek wis diarani bos malah ngasih 10 juta isin. Arane bos kudu 3 kali lipat. Aku nek sugih kayak Kang Sarmin, gue ngasih bisa lebih Kang Samono. Iku bos Sarmin ngasih 10 juta, ya nggak pantas sama ucapan bose. Kudune bos malah 3 kali lipat iku. Iku arane al-kibru minal fuqara, wong melarat tapi sombong. Wis kelakon patungan ora. Ana wong awe mai sodakoan ngone ngomong malah nyibra gawe lara ati. Jajal donatur krungu sakuping-kuping. Kan sakit hati, Bu. Oh, dadi aku mai 10 juta bilang ke maknane. Iya, aku sadar aku lagi kerjakan. Ngone golek duit aku lagi lancar kepenak. Tapi aku ngumpul duit 10 juta, kawit 15.000, 10.000 tak kumpul-kumpul lah. Iku 10 juta ngom bayar listrik esi lewih. Sampai-sampai aku gitu 10 juta gue meragati anak nang pondok bisa. Letak gue sodakoan 10 juta ku jari langka maknane ya. Ngesuk nek aku dicaluki iuran aku wegah patungan maning. Itulah kenapa wong larat kelakuane sombong kena bentuk saking ngarsane Gusti Allah, karena dia mematahkan giroh semangat orang yang sedang beribadah. Wong alim berjuang ibadah pakai ilmunya, wong sugih berjuang ibadah karo bandane, kita wong awam berjuang ibadah karo jiwa ragane. Lah anak wong sugih lagi berjuang ibadah karo bandane, secara langsung dipatahkan semangatnya seperti itu, maka pupus semangat, akhirnya mungkep, akhirnya mutung alias mungkret. Cara wong Cilacap, cara kene mungkret apa ya? Dalam mengkeret begini, bukan trauma. Kalau mungkret cara Cilacap itu tadinya semangat terus jadi pupus, namanya mungkret. Tapi kalau mengkeret lalu barang dawa terus cendak, sifat kena bentuk saking asane Gusti Allah, karena wataknya cacat. Al-bukhlu minal aghniya. Saya ulang, sifatnya cacat. Al-bukhlu minal aghniya, wong sugih tapi pelit.
Bayangin, sing sugih pelit, sing melarat sombong. Ya Allah. Buku Majasari, saya mau tanya buku wajah di Majasari, maaf, jiwa pemilihnya sampai berapa ribu orang? 3.400. Buku Majasari ngendika bahwa di Majasari jiwa pemilih 3.400, kok ternyata sing pelit 1.400 doang. Maka Islam tidak mungkin bisa berkembang di Majasari, dan NU pun tidak mampu hidup apabila di desa banyak orang pelitnya. Pelit kalau orang Majasari nyebutnya apa? What? Medit. Pelit, medit, betitil, bakhil, kucren, jelantir, kayu pil, kudanul. Siji maning apa? Kucril. Kucrit. Kucrit. Bahasa Sundanya meregehese. Bahasa Sundanya meregehese, pelit alias kucrit. Bahasa kitab al-bukhlu mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adatil hayawaniyah. Pelit adalah membuang sifat dasarnya manusia dan digantikan dengan sifatnya hewan. Maaf Bu, kita manusia lahir nang alam dunia, insya Allah kita semua dianugeri sifat loman. Apa itu loman? Senang main, senang sodakoh, senang nyohnya. Bukti nyata, ibu-ibu rombongan jamaah kondangan, ternyata kondangan makanannya prasmanan, jenengan ngantri di depan, ternyata ada di belakang ikut ngantri, mesti panjangan malah ngucap begini, aduh ngapurane ya Bu, kulan dingini. Walaupun gak keucap lewat lisan, Anda ngantri di depan, di belakang ada yang juga sama-sama ngantri, kok timbul ada rasa gak enak. Nah, itu sifat dasar manusia, suka main, suka ngasih, jadi gak enakan. Apalagi rombongan jamiah, ketika kondangan makanannya prasmanan, malah saling menawarkan, Bu, manggan jenengan dingin. Yora, mau sampein ketua jamiah, manggan jenengan dingin. Yora, padaku ketua jamiah, mau jenengan lebih sepuh, manggan jenengan dingin. Yora lah pun jenengan dingin terus begitu. Itu sifat dasarnya manusia, senang main. Tapi ternyata pelit makhlul sifatil insaniyah wa isbatu adatil hayawaniyah, membuang sifat dasar manusia dan digantikan sifat hewan. Hewan punya sifat nek wis kadung nyekel ora kena kalong, boro-boro mai deweke ulih dipangan dewek niteng dewek. Bukti nyata ibu-ibu pagi-pagi ngasih makan ayam pakai beras pure, kan pada pating kerubuk, pada pating trotol, langka ayam sing ngucap manggan jenengan dingin. Kata Imam Al-Ghazali, ana wong lagi mangan ketekan bature, tapi kok si lagi mangan orang nawani karo sing batur nembe teka, maka wong si lagi mangan iku kata Imam Al-Ghazali kal baqarah, iku arane kaya sapi. Kaya sapi lagi mangan Bu, boro-boro namanya kalau sebelah sibuk dewek kraus dari anak wong Majasari, wong sugih tapi ora gelemai karena wong sing kekurangan. Maka kata Imam Al-Ghazali kal baqarah iku arane kaya pinter sampean, bukan aku yang ngomong, ibu nege sing ngarani. Arane wong pelit jangan dianggap remeh. Sifat pelit adalah awal mula sifat dosa besar timbul. Tanggane lagi panen timun alias bonteng. Betul. Timun di sini nyebutnya bonteng. Mau aku ngaji dina-dina nang Indramayu, mau aku takon dingin karo kuwune. Nang kene timun arane apa? Bonteng. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Jadi saya ditanya dulu sama buku. Tadi kan saya ngobrol di situ. Saya bilang sama buku Majasari, Bu Kaji, arane timun akene apa? Bonteng. Ya, aku langsung mudah nang kene mau materi nang aku. Tanggane panen bonteng jam 5 isuk.
Ana wong pelit teka melu tuku timun jam 5 isuk, tapi nggone tuku bonteng jam 5 isuk gawa duit atusan ewu salembar mau ngarepan tuku timun sekilo. Bu, di Indramayu timun sekilo harganya berapa? 4.000, 5.000. Oh, di pasar ada yang 4.000, ada yang 5.000. Tanggane panen bonteng jam 5 subuh. Si pelit datang jam 5 subuh, tuku bonteng sekilo duitnya atusan ewu. Apa tujuannya? Supaya langka susu. Orang mengtekan samono, gue si pelit nanggone bakul bonteng esi ngomong, iya Allah, iki timun sing BS ake nemen. Ibu tahu timun BS enggak? Timun sing ora payu didol, sing bungkreten cendak-cendak melangkung-melangkung kena ular. Cara kenarane apa? Bekukul. Bekukul. Iya Allah, iku timun sing bekukul ake nemen bu. Iku sing bekukul lah didol. Ya Allah bu, lagi si timun waras bonteng lenceng-lenceng be sakilo mung 5.000. Masa sing bekukul didol? Iku apa lu didol? Ibu harap apa timun bekukul? Orang bapak iku dibungkus. Balik ngomah gawat bonteng bekukul 4 kilo dewek. Tuku bonteng sing waras sekilo duite atusan ewu selembar durung ana susu. Akhirnya bakule bonteng ngucap, buan ini kita si enjing durung manten susuke, mangga iki duit atusan ewu ini digawandingi, gampang esuk nek ketemu diganti disarutang ora apa-apa kadar karo tangga peret. Besok pagi hari ngono maning niat tapi panyarutang, tapi gawa duit atusan ewu iku maning. Nek pancen niate nyarutang kan kudune ditukeran dingin. Cuman kadar 5.000 iki, lu gawa duit atusan ewu maning selembar terus main kayak gue nganti 3 bulan. Akhirnya ketemu bakul bonteng nang kondanganan. Si bakul bonteng ngucap, anu bu, iku bonteng sing biyen ora usah mau dibayar kadar 5.000 sekilo. Insyaallah kula ikhlas, ora dibayar apa-apa kanggo tambah seduluran. Finish tujuane wong pelit. Jangan anggap remeh sifat pelit dan jangan sampai memelihara sifat pelit. Jenengan sengit karo wong pelit apa ora? Sengit karo wong pelit apa ora? Jangankan sampai wong pelit karo wong pelit iku pada sengite. Karena tidak saling menguntungkan. Rentenir, tukang rolas na duit, tukang manak duit berawal dari sifat pelit. Karena arane wong pelit, arane wong rentenir politiknya sama. Wegah mai tapi kepingine bati. Saya ulang. Politiknya wong pelit, wegah mai tapi kepingine bati. Apa maning rentenir bu? Tanggane utang boro-boro ditulung, boro-boro diwai, boro-boro dipai bu. Tanggane utang sengaja duitnya kon pada manak. Tanggane utang nembung 10 nampane sanga, nyarutane kon 15. Cecek ora? Cecek ora? Jangan ada cecek di antara kita. Maka hari ini ada pengumuman panjang banget nih dari panitia, dari keluarga besar masyarakat Majasari. Ini kan ngajinya sampai jam 5 sore ya bu ya? Iya berarti kan waktunya umber panjang maksudnya. Jadi ini mohon izin ikhlas saya minta waktu cuma 5 menit, mohon ikhlas ya bu ya. Ini ada pengumuman amanah dari panitia. Mumpuni kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya pengajian hari ini disambung oleh seluruh keluarga besar Jamiah Al-Hidayah, yaitu Jamaah Mushola Nurul Yakin, khususnya dari 20 dan Blok Maja 2. Alhamdulillah. Kabar buruknya
untuk ngisi kotak infak sodako jariah pembangunan Masjid Al-Fatah. Duit sodakonya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Badai ditarik sodakoan bu, ngapunten sangat. Nek panjenengan ditariki infak sodako jariah kinten-kinten ikhlas mboten? Saestu temenanan betul ikhlas. Sebelah kanan bu, jenengan ditariki infak jariah kira-kira ikhlas mboten? Nek ikhlas mangga bareng-bareng kali kula ngerogoh sak dompet. Sing orang gawa dompet utang dingin karo sebelahe. Besok nek ketemu disarutangi. Tapi dimulai dari saya dulu. Saya juga kudu ngasih sodako. Kalau saya nggak ikut ngasih sodako, nanti dikira Ustazah Jarkoni bisa ngajar, ora bisa ngelakoni. Perintah-perintah kok. Mangga dimulai dari saya. Tapi kira-kira jenengan sesuai kemampuan mawon. Sesuai kemampuan. Yang jadi soang endog bisa gedendok soang, yang jadi bebek endog bisa gedendok bebek, sing jadi ayam endog bisa gedendok ayam, sing jadi manuk darah endog bisa gedendok manuk darah, sing jadi manuk iprit. Jangan memaksakan endog bisa gedendok soang, tapi ya mangga sing ikhlas. Tapi walaupun ikhlas, jenengan mau jadi banyak apa jadi imprit? Jadi soang apa jadi imprit? Jadi imprit apa jadi soang? Jadi soang. Mental panjenengan mental wong sugih. Cita-citanya jadi soang. Ya Allah, aku tidak bisa membayangkan Pak Haji. Gue amplopnya dawane kayak ngapa? Amboten-boten maksudnya sing dawa amal pahalane Allahumma in ahsantum li anfusikum wa nganggur sae mesti bakal panen ingkang sae. Dina niki jenengan sodako arupi duit, nanti pulang panjenengan ke rumah Allah mengembalikan sodako jenengan belum mesti berupa duit, tapi bisa berupa badannya sehat walafiat, anaknya soleh-solehah, keluarganya yang tentrem. Iku arane ganti dari sodako panjenengan. Amin Allahumma. Soalnya barokah bukan dari banyaknya duit, barokah itu dari ayamnya hati. Laisal ghina an kasratul ardi walakinal ghina nafsi. Yang disebut sugih bukan dari banyaknya harta, tapi sugih itu saking ayamnya hati, saking tentremnya manah. Maka mudah-mudahan sodako panjenengan diganti kangge bolak-balik narik rezeki kangge manfaat barokah Allahumma. Jangan salah paham, itu sodako bukan untuk nambahin amplop mumpuni, tapi kanggo ngebangun masjid kita, Masjid Al-Fatah. Masjidnya sebelah mana? Mau sebelah mereka. Ibu nenggone ngaji dumai sampai jam 5 sore nanti. Tangannya wegah ngacung. Aku takon Masjid Al-Fatah sebelah pundi? Mbak Nini tangannya wegah ngacung. Jadi pakainya bahasa isyarat. Masjid Al-Fatah sebelah ndi? Maka alhamdulillah kotak infaknya insya Allah adalah kangge semua warga masyarakat wonten inggene masyarakat Majasari, yaitu khususnya kangge masjid kita, Masjid Al-Fatah. Berapa persen kangge bangun Al-Fatah? Sudah berapa persen? Berapa? 50%. Berapa lantai? 3 lantai. Masya Allah, berarti 2 tingkat 3 lantai. Alhamdulillah, besok di akhirat jenengan pun yang pada ikhlas sodako di dunia akan dibuatkan rumah semewah Masjid Al-Fatah. Amin Allahumma. Maka kembali lagi, kita lagi ngebahas apa tadi ya? Iya, cicak. Ini ada pemuda titip pesan, mumpuni lagi ngebahas cecak, ngebersihin masjid dari najis itu hukumnya fardu kifayah. Saya ulang, ngebersihin masjid
hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Satu amalan yang wajib kita laksanakan, tapi kalau tidak dilaksanakan menjadikan dosa, tapi kalau sudah ada yang melaksanakan maka yang lain nggak kebagian dosa. Makanya kalau di masjid kan ada marbot, ada DKM, sampai ya tukang azan, tukang imam masjid, sampai tukang bersih-bersihnya. Kalau di tempat saya ada gajinya malah, sampai ada bengkok di sini ada. Nah itu udah bagus itu secara fikih. Tapi jangan salah, menggaji marbot masjid itu bukan dari duit kas infak, tapi dari kesadaran jamaah masjidnya. Soalnya kalau kas infak buat kemakmuran, ya memang kemakmuran kan mencakup semuanya. Tapi yang lebih afdal kalau buat gaji imam dan marbot DKM-nya itu dari kesadaran jamaahnya. Maka membersihkan masjid hukumnya fardu kifayah. Karena ternyata marbotnya sudah membersihkan, maka orang satu kampung tidak dihukumi dosa. Karena apa? Udah gaji, ngasih bayaran sama si marbot. Maka pemuda kita ngasih titip pesan, alhamdulillah desa Majasari desane subur, masyarakatnya makmur, bisa tanam, bisa nandur, nandur palawijan, nandur sayur mayur niki, sampai saka tiang pada pukul terong bu. Maka makmurnya Majasari kon dijaga. Ini titip pesannya siapa? Titip pesannya pemuda, anak-anak di desa Majasari. Karena ketika kita sekarang nandur amal kebaikan, maka yang akan mencicipi hasil panen bukan hanya kita yang nandur, seanak cucu kita bisa nyicipin. Kita hari ini bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Kita bisa mencicipi manisnya gedong gincu, itu karena orang tua kita yang telah menanam gedong gincu. Kita rawat sehingga si nandur wong tua kita, si nyicipi makmur kita anak cucunya. Betul? Betul? Berarti kita sekarang yang disebut orang tua kudu mikir, kita sekarang bisa nandur apa supaya anak cucu kita nyicipi tandurannya kita. Kita niku kan nginjang badai sedo, jenengan badai sedo enggak? Nggih, tapi sing dikarepna aja saiki durung siap soalnya. Tapi enggal lawas sing menungsa iki arepan gentenan. Gentenan cara sini apa? Gentenan. Gentenan. Menu gimana? Gantian. Gentenan. Oke. Tak ulang. Menungsa enggal lawase bakal gentosan. Karo kiai ora basa. Ulangi. Kita menungsa urit nanggunya enggal lawase bakal gentenan. Ye sing tua aja basa. Nek wong tua kan ring nom ora basa. Justru sing nom kudu nek karo sing tua basa. Menungsa enggal lawase bakal gantian, bakal gentenan, bakal gantosan. Apa sing ora gentosan alam dunya? Kabeh gentenan. Omai sampean gentenan. Karena oma sing tiapina dipel dicat nang jenengan arepan diganteni karo anak putune jenengan. Mau ndak mau mesti diganteni karo anak cucu. Sawah nang pojokan mana kana sing ditanduri anak jeruk kana pelem iku gantenan. Karena sawah jenengan arepan diganteni karo anak cucu jenengan, bahkan bisa jadi diganteni nang wong liya. Orang mau sawah jabatan gentenan Bu Kaji. Sekarang buku jadi kubu masih duduk di singgasananya. Enggal lawase buku akan diganteni karo kubu selanjutnya. Gentenan buku. Bu Kaji rencana berapa periode buku? 10. Buku senyumnya mencurigakan. Di dalam batin ngucap ping telu. Kuwu yang sekarang Bu Kaji kan menggantikan kuwu yang dulu. Apa sih murah gentenan Bu nang alam dunya? Jabatan gentenan, omah gentenan,
nanti bojo be kadang-kadang gentena. Jangan salah, maksudnya bojo gentenan. Ngapa? Maaf ya Bu ya. Di sini di Majasari ana randa entuk bujang ana pura. Anu randa entuk berjaka ada. Oke. Nah, iku gentenan. Dudu luwian ngece. Dudu turahan. Tapi gentenan. Tapi kalau randa dapat berjaka namanya prestasi. Saya ulang. Ada janda dapat berjaka namanya prestasi. Loh, Sayyidah Khadijah janda. Dapat Kanjeng Nabi jaka, prestasi enggak? Dari zamannya Kanjeng Nabi randa uli jaka arane prestasi. Tapi nek perawan uli duda frustasi. Enggak. Bercanda Bu. Ya prestasi juga. Berarti dudane duda keren, makanya dapat perawan. Yang di belakang ada perawan dapat duda. Yang mana buku? Buku Majasi sampai wajahnya merah. Buku Majasi, perawan dapat duda. Oh enggak. Betulan. Maaf ya buku. Aduh. Jadi nggak enak saya. Sama gimana Bu Gaji? Oh, jadi buku Majasi anu dapat anu. Malah jadi ngegosip. Maaf ya buku Majasari. Aduh, jadi nggak enak. Jangan tersinggung ya buku Majasi. Nanti amplopnya saya bagi 2. Ya buku amplopnya saya isinya. Salam ala Nabi Muhammad. Ini lagi cerita. Arane urip iku gentenan. Urip bakal gen. Sedemikian rupa desa kita Majasari. Desa Majasari adalah gentenan. Orang tua dahulu telah betul-betul membangun Majasari, diganteni oleh kita. Enggak lama sih Bu, Majasari akan diganteni oleh anak-anak kita di masa depan. Maka ini pemuda dari Majasari titip pesan supaya orang tua punya kesadaran menjaga lingkungan. Berarti anak-anak kita udah pada nagih nih sama warisannya. Bukan warisan yang rumah dan lain sebagainya, warisan ilmu adab yang baik. Orang jaga kebersihan kan punya adab yang baik Bu. Berarti anak muda kita wong tua kudu banggane kunaon. Kenapa? Karena ternyata anak muda kita sudah saling mengingatkan. Mari menjaga lingkungan dan kebersihan di sekitar kita, supaya ketika besok kita mati pun dikenang yang baik, dilanjutkan pun juga baik. Bu, halo, assalamualaikum. Begini, ini masih titip pesan pemuda ya Bu ya. Kita hidupnya kan diganteni anak cucu. Jangan sampai cuman sekedar gantian. Kita ketika diganteni harus punya histori yang baik. Apa itu histori baik? Kita wis orang anak, kita wis langka, tapi tetap dikenang baiknya. Karena harimau mati meninggalkan belang, meninggalkan duit. Pak Putih ngejawab katanya, harimau mati meninggalkan duitnya siapa? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Namanya ditinggal, masih ada tercatat di batu nisan, tapi masih dikenang karena dari amal pahalanya. Ketika orang mati meninggalkan amal pahalanya, maka namanya dikenang dengan baik. Maka jangan salah, kalau napa jalan terkadang nama pahlawan Ahmad Yani, pahlawan Indramayu, siapa lagi? Imam Bonjol umpamanya dari Aceh, Cut Nyakdin, Kartini, Sudirman,
Siapa? Suwendi. Pantesan buku awet muda. Bagaimana enggak harimau mati meninggalkan duit? Ada jalan pahlawan Suwendi. Model Wong Majasari bikin kemekelan, ya Allah. Ini begini betul ngajinya sampai jam 5 sore betulan kalau begini. Allah Karim. Maka nama yang baik adalah dari amal pahalanya. Maka tidak hanya sekedar untuk nama jalan, tapi dikenang. Bukan hanya pahlawan. Jenengan Bu, kalau insya Allah amal pahalanya di dunia baik, amal muamalahnya saya di masyarakat, maka dikenangnya pun baik. Utah buka jikuwu, udah kaji kuwu, ahli ibadah senang sodako, karo tangga perak ya apik, senang loman karo tangga teparuh, ya Allah tubuh kuwu, wonge ayu, akhlaknya ayu, dikenang baik ya, walaupun orangnya sudah nggak ada, namanya tetap dikenang karena amal pahalanya. Sedemikian rupa kita, kalau kita pelakuannya baik ya akan dikenang baiknya, tapi kalau kelakuannya buruk sampai udah mati si godek ya lane baen. Ya Allah, kita si Mbah Goyel, maaf Mbah Goyel is goblok ngeyel. Sholat babar protes, pengajian radoyan, ngomongnya blesak, kelakuannya jelek, pantesan barang mati dikubur dekualik. Padahal udah dikubur tahunan lalu, gara-gara kelakuannya yang buruk sampai mati saja masih bodek-bodek alane. Na'udzubillah ini. Maka hari ini kita peringatan ngaji sudah diingatkan oleh anak-anak muda kita. Kalau memang syukurnya ada pare, ada gandula pepaya, ada puyung saking makmure Indramayu. Berkah jenengan dan bangga kita jadi orang Indramayu. Sampai Cilacap pelem jenengan tetap boleh pelem Indramayu. Saya ngaji di Papua, ada yang dodol buah sampai Papua, tetap punya palem mangga Indramayu. Sampai di Jakarta tetap punya palem Indramayu. Bangga jenengan jadi orang Indramayu, tepuk tangan dulu dong. Kaji Suwendi lewat. Ini betulan Bu, saya bukan hanya sekedar karena memang diundang di Indramayu terus malam-malam mau Indramayu, enggak. Tapi ini bukti Bu, sampai di tempat saya di Kroya ada toko buah laris banget Bu, 24 jam itu nggak pernah tutup tokonya. Dan memang pasokan mangganya sebenarnya dia yang jualan orang Pati Jawa Tengah, daerah wetan perbatasan Jawa Timur. Tapi usaha dari dodol buah nang Cilacap Kroya tempat kami sampai 24 jam, Masya Allah, harusnya luar biasa itu. Sebenarnya sama kayak toko buah yang lain, tapi nggak tahu amal solehnya apa. Tapi saya tahu dia punya amal soleh, dan ternyata mangganya walaupun dia orang Pati, masuknya tetap dari Indramayu. Terima kasih Pak Ketua Panitia, alhamdulillah dari Temohan. Temohan, tulisannya Temohan dari sodakoh infak jariah kita kangge krewangi membangun masjid kita Al-Fatah. Ini mendapatkan hasil 6.107.000 rupiah. Saya ulang 6.107.000 rupiah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini padahal buku tadi habis laporan sama saya di Majasari, di Majasi, dalam satu hari yang hajatan itu sampai 5 orang. Maka hari ini memang jujur nggak terlalu banyak seperti biasa pengajiannya, tapi walaupun nggak terlalu banyak yang hadir, nyatanya dapat 6.100.000 rupiah Bu. Ini tanda semangat warga masyarakatnya luar biasa. Sebelumnya tepuk tangan dulu dong buat desa kita Majasari, Blok Maja 2, dari ikhlas panjang mengumpulkan dana 6.107.000 rupiah. Insya Allah ini kelak di akhirat sebagai saksi kita nyebrang Siratal Mustaqim, karbatul khotif, kayak kilat nyamber, langsung dapat surga nih Gusti Allahumma. Tapi sebentar nih, udah cerita cocok, udah cerita Nabi Ibrahim, udah cerita wong pelit,
wong sugih sombong, wong pelit, wong sugih pelit, wong melarat sombong, cerita cecek sampai cerita kebersihan sampai cerita film Indramayu. Niki ada miliki jam dingin bu, khawatir mau nanti ngasarnya kebagian. Miliki jam berapa? Jam berapa? Wong pada nyakal pentung harap pentungi be ulah, ketika ulane pan dipentungi ternyata ulane bisa ngomong kayak manusia. Manusia, lu lupa kamu yang gebukin gue, emang gue salah apa sama lu pada? Ternyata ulane ulah Jakarta. Rakyat yang ngebukin, subhanallah, laulah, aku sampai bisa ngomong kayak manusia. Iya, sebab aku ulah dudu sembarang ulah, aku ulah utusan Gusti Allah, aku diutus oleh Gusti Allah. Kon ngegigit gulu neki mayit, sebab mayit iki waktu lagu ripe krungu azan tapi males-malesan ora langsung sholat. Dengar azan tapi nunda waktunya sholat padahal gak punya hajat. Jadi siapa wonge majasari majasi. Terus krungu azan ora gelem langsung sembahyang. Nyisuk matinya cokot ulah gede banget. Jam apa? Bukan dicokot ulah. Aku udah tanggung jawab. Ya coba saya ceramah terus gak selesai. Akhirnya jenengan sholat ngasarnya jadi telat. Kan malah salahnya saya. Udah sama yakin nyokot aku kabeh. Kasihan bu, belum payu laki. Dicokoti udah. Enteng masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka non saya sangat, tadi kita mulai jam 2 lebih 1/4. Alhamdulillah ini sudah jam 4. Insya Allah sudah cukup karena memang ngajinya saya bilang, Pak ngajinya mulai lebih awal baik. Sudah 3 hari belum pulang ke rumah. 3 hari belum pulang ke rumah. Dari kemarin sampai tadi pagi memang Jumat, harusnya Jumat pun nggak diisi bu. Karena kalau Jumat pagi khusus saya ngaji kitab di rumah. Jadi kalau saya datang ke pondok, kalau enggak ya kiai saya yang datang ke rumah saya. Kita kalau Jumat pagi itu khusus ngaji kitab. Dan namanya tukang ceramah tetap harus punya dasar dan ngaji kitab. Dan kemudian kalau sore kadang ngisi. Tapi dipikir tadi malam saya dari Brebes bu, pulang sampai rumah mestinya sepagi jam 3 subuh minimal. Nanti langsung berangkat ke sini lagi. Akhirnya saya bilang sama tim kami, saya nggak pulang ke rumah. Jadi 2 hari dari kemarin Cirebon, terus kemarin di Brebes, dari Brebes terus langsung tadi pagi ke sini. Dari sini saya balik lagi ke Brebes dan besoknya pagi masih isi pengajian tiap hari begitu. Alhamdulillah bu, laris manis Tanjung Kimpul. Mumpuni laris jamaahnya kumpul. Amin Allahumma. Tangan dulu dong, buat blok Maja 2. Akhlaknya, adabnya tertata dengan baik, maka mudah-mudahan kita semuanya hadir di sini, ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur, diberikan manfaat ikan barokah, diberikan zuriat yang salih-salihah, masyarakat yang ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. 2-3 menit lagi bakal langsung dimani oleh Bapak Kiai. Saya tidak berani mimpin doa karena saya belum dapat ijazah dari guru kami. Sekuat apapun saya maksa kepingin saya mimpin doa, tapi Kiai saya belum mengizinkan. Yang pertama karena saya santri, yang kedua saya wong wadon. Lebih afdolnya mari kita ziyadah doa mengharap dari wasilah para kiai-kiai kita. Ibuku Majasari terima kasih Bu Hajah, salam takdim buat Bapak. Ibu Majasi, ibuku makasih juga ikut hadir, dan keluarga besar dari Blok Maja 2 Matur Bandung sangat Al Hidayah, keluarga besar Mushola Nurul Yakin. Mudah-mudahan kapan waktu bisa nyambung silaturahmi lagi dengan tidak ada alasan suatu apa. Rekan-rekan Banser terima kasih Karang Taruna Pemuda Matur Bandung sangat. Dari saya sekian lebih dahulu, segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.